Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kelas 9 SMP Kemang Jati. Kabar kalian hari ini? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi yang ada di buku paket kalian ya, kelas 9. Untuk pertemuan kali ini kita sudah beralih ke materi bab 2 ya, bab 2 di mana kita akan bahas yaitu tentang kerajinan logam, batu, dan plastik. Ya, silahkan coba dilihat buku prakaryanya. Kalian siapkan buku prakaryanya, kemudian kalian buka halaman halaman 19 ya, halaman 19 itu mengenai kerajinan logam, batu, dan plastik. Di halaman 20, di situ kita akan membahas tentang jenis, sifat, dan karakter logam, batu, dan plastik. Di mana kita lihat di sini untuk logam, batu, dan plastik ini merupakan suatu bahan yang memiliki sifat keras ya, di mana bahan ini nantinya bisa diolah, dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Nah, di sini untuk jenis, sifat, dan karakter logam, nah ini bisa berasal dari alam ataupun campuran. Nah, ini kita garis ke logam, di mana jenis logam bisa berasal dari alam ataupun campuran yang dibuat oleh manusia. Nah, apa maksudnya dari alam? Itu berarti dia masih bahan mentah. Contohnya itu besi, itu dari biji-biji besi yang ada di perut bumi, kemudian mungkin emas dan lain-lain yang masih dalam bentuk bongkahan batu yang nanti yang harus diolah menjadi bentuk sekarang. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beberapa sifat logam ya yang bisa kita lihat, antara lain adalah mengkilap, menghantarkan listrik, dan panas yang baik, dan dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Kemudian dapat direntang atau ditarik menjadi kawat dan biasanya berwujud padat. Nah, ini merupakan sifat-sifat logam, di mana tadi logam itu sebagai konduktor atau penghantar listrik yang baik dan yang panas. Kemudian juga dia bisa dibentuk menjadi lempengan apabila kita tempa atau kita pukul, ataupun bisa dijadikan sebuah kawat apabila kita tarik. Tapi semua itu proses itu dilakukan dengan proses pemanasan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini untuk logam ada beberapa jenis logam ya, jenis logam ini ada banyak di sini. Kita lihat di buku kalian, coba di situ yang pertama adalah emas, perak, aluminium, besi, baja, perunggu, kuningan, timah, tembaga. Nah, itu merupakan jenis-jenis logam yang bisa kita temui dan bisa kita olah menjadi sebuah kerajinan. Di mana dari jenis besi ini, jenis logam ini yang paling mahal ini adalah emas.
Ya, makanya emas ini disebut dengan logam mulia. Ya. Kenapa? Karena emas ini mempunyai harga yang tinggi dan terus meningkat. Ya. Kemudian perak sama, ini urutan kedua. Kemudian aluminium, besi, baja, itu merupakan semua tingkatan-tingkatan, perunggu, kuningan, timah tembaga, tingkatan harga mungkin juga sampai di situ. Kalian bisa lihat karakter-karakter dari setiap logam tersebut, ya, di mana setiap logam itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, contohnya besi dan baja itu sama-sama logam, tetapi yang lebih kuat adalah baja. Nah, besi itu bisa dibengkokkan, tapi kalau baja tidak bisa dibengkokkan. Kalau dibengkokkan atau dipaksa dibengkokkan, maka baja itu akan patah. Ya, karena mungkin campurannya berbeda. Nah, kuningan juga, kuningan dia walaupun warnanya sama seperti emas, tetapi kuningan ini kalau terkena udara dia cepat untuk memudar atau kusam. Kalau emas tidak, ya. Timah merupakan logam yang tidak mudah teroksidasi, berarti dia tidak akan pernah berkarat, ya, tidak berkarat timah. Nah, tembaga sama, sebagai konduktor yang baik, makanya produsen-produsen listrik dalam memproduksi sebuah kabel, dia menggunakan tembaga sebagai bahan utama pengantar listriknya. Nah, itu logam, ya, itu logam. Mudah-mudahan kalian paham untuk materi logam tadi. Dan kemudian kita lanjutkan, yaitu jenis sifat karakter batu. Ya. Nah, untuk batu ini sama, ya, seperti logam, dia memiliki sifat yang keras, dan batu ini juga bisa kita buat sebuah kerajinan, ya, karena pada dasarnya jenis batu yang digunakan untuk bahan kerajinan itu bisa kita dapatkan, ya, dan kerajinan ini sering kita temukan di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali batu-batu disulap menjadi sebuah patung. Kemudian bisa dibuat menjadi alat rumah tangga seperti ulekan, cobek, ataupun yang lainnya. Itu merupakan gambaran atau contoh dari kerajinan yang bisa kita hasilkan dari batu. Nah, untuk jenis batu, ya, untuk jenis batu ini dibagi menjadi dua. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 21, bukan buka, dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Batuan lava beku, kemudian batuan sedimen, dan batuan metamorf, ya. Kita lihat batuan lava beku. Nah, lava beku ini biasanya adalah batu granit, ya. Nah, di sini kalian lihat batu granit merupakan jenis batu lava yang digunakan untuk bahan kerajinan sebagai kerajinan ukir batu, ya. Kemudian ini seperti mengukir marmer, ya, melainkan menggerus bebatuan tersebut. Nah, jadi
dalam contoh lava beku ini, batu lava beku ini contoh tadi batu granit ya. Batu yang mungkin sering digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat sebuah mungkin patung dan lain-lain. Nah ini dalam batuan granit terdapat variasi warna yang banyak, yang kaya dengan ukuran kristal bermacam-macam, mulai dari butiran kasar hingga yang sangat padat dan halus. Biasanya kerajinan dari batu granit akan berfungsi maksimal dan terlihat indah menjadi dekorasi outdoor. Nah ini makanya kerajinan batu granit ini biasanya ditampilkan di luar ya, karena akan terlihat indah kalau misalnya dia ditampilkan di luar. Kemudian yang kedua jenisnya adalah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini contohnya adalah batu gamping. Ya, batu gamping. Nah, karakteristik yang dimiliki dari batu gamping diantaranya mudah diukir, mampu mengeluarkan detail dengan baik, tapi tetap cukup kuat untuk diukir dengan penyangga. Ya. Kemudian batu gamping ini memiliki ketahanan terhadap asam sehingga batu gamping bisa dijadikan pilihan menarik untuk dekorasi outdoor. Sama seperti lava beku, batu sedimen ini juga bisa kita buat menjadi sebuah kerajinan. Biasanya juga untuk batu sedimen itu batu yang mudah dibentuk karena tidak sekeras batu lava beku ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah batu metamorf ya, metamorf. Nah, untuk batu metamorf ini ada dua, yaitu batu marmer dan batu kualam. Nah, ini batu marmer mungkin pernah kalian dengar, di mana biasanya kalau batu marmer itu dibuat untuk sebagai lantai ya, lantai mungkin rumah, mungkin hotel dan lain-lain, karena dia bentuknya bagus dan dia menyerap panas. Jadi kalau misalnya kalian gunakan batu marmer sebagai lantai kalian, ketika di sinari panas matahari, batu itu tidak terasa panas ataupun lantai itu tidak terasa panas. Nah itu batu marmer. Kemudian batu pualam. Batu pualam itu biasanya batu yang memiliki warna dan pola yang luar yang biasanya cantik. Nah biasanya batu ini berwarna-warna. Ada yang warna putih, ada yang warna krem dan lain-lain. Dan biasanya batu ini digunakan sebagai kerajinan seperti yang ada di gambar kalian itu halaman 22 ya. Itu merupakan salah satu kerajinan dekorasi rumah ya, perabot rumah yang dibuat dari batu. Biasanya dia dibuat untuk lampu penerangan malam, lampu malam. Ya. Kemudian, tetapi untuk batu pualam ini merupakan batu yang sangat lunak ya, dan dipahat dan diukir, ya, cenderung rapuh menjadi sebuah serpihan atau bahkan sebelah menurut jalur retakan yang tersembunyi dalam batu tersebut ya. Jadi batu pualam ini tidak sekeras dengan batu marmer. Nah itu batu ya, dimana batu tadi ada tiga, batu lava beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah itu nanti kalian pelajari lagi, kalian baca-baca lagi. Nah ini yang terakhir adalah sifat jenis karakter plastik. Nah mungkin kalian pernah dengar kata plastik atau
sering kalian gunakan plastik. Nah, di sini plastik memiliki sifat ringan dan air, lentur, dan tidak menghantarkan listrik dan mudah dibentuk ya. Jadi plastik itu suatu bahan yang tahan air, kemudian tidak menghantarkan listrik, kemudian mudah dibentuk dan kuat ya, serta ringan. Dimana mungkin kalian sering gunakan plastik kresek untuk mengumpulkan barang-barang atau mengangkut barang, ataupun menggunakan botol dari plastik untuk wadah minum kalian. Nah, itu semua menggunakan plastik. Nah, kita lihat di sini penggolongan jenis-jenis plastik ya. Nah, dalam penggolongan plastik di sini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat fisiknya. Jadi berdasarkan sifat fisiknya, di sini ada 2, yaitu termoplastik dan termoset. Di mana perbedaannya adalah termoplastik ini adalah jenis plastik yang bisa didaur ulang, ya, bisa didaur ulang dengan proses pemanasan kembali. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mungkin perabot rumah yang digunakan dari hasil proses daur ulang plastik-plastik lama. Contohnya misalnya pot, ya, pot yang kalian gunakan untuk menanam tanaman di rumah itu biasanya dibuatnya dari hasil plastik daur ulang. Biasanya yang warna hitam, yang warna hitam itu merupakan plastik daur ulang. Dan misalnya adalah bak mandi, ya, bak mandi yang itu biasanya ada yang warna hijau dan warna lain. Itu merupakan salah satu contoh plastik yang berasal dari proses daur ulang. Ya, jadi kalau misalnya pecah, kemudian plastik itu dilebur kembali dan dicetak kembali bisa. Itu jenisnya termoplastik. Kemudian termoset. Nah, termoset ini merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang lagi atau dicetak lagi karena dia sifatnya agak lebih keras. Ketika kita panaskan, maka nanti unsur plastiknya akan hilang ya. Biasanya ini digunakan pada alat-alat elektronika seperti plastik yang pada itu tuh pencetakan atau saklar pada rumah kalian. Itu jenis plastiknya adalah termoset. Dia tidak bisa dipanaskan. Kalau dipanaskan, dia mungkin akan tidak bisa menyatu lagi ya. Ada kerusakan molekul-molekul. Nah, itu merupakan jenis plastik berdasarkan sifat fisiknya. Kemudian berdasarkan kinerja penggunaannya, di sini ada 3, yaitu plastik komoditas. Nah, biasanya plastik komoditas ini memiliki sifat mekanik tidak terlalu bagus dan tidak tahan panas. Ya, biasanya dipakai dalam barang-barang elektronik, pembungkus makanan, dan botol minuman. Ya, ini kita lihat tidak terlalu bagus dan tidak tahan panas. Itu artinya plastik ini ketika terkena panas dia akan langsung meleleh, ya, langsung meleleh. Makanya dia digunakan sebagai plastik komoditas atau plastik yang sering dipakai. Kemudian plastik teknik, ya, plastik teknik mungkin tahan panas, sifat mekanik bagus, kemudian biasanya digunakan pada komponen otomotif dan elektronika. Nah, ini berarti plastik ini digunakan dalam peralatan-peralatan otomotif. Berarti plastik yang digunakan pada mungkin motor kalian atau mobil kalian itu menggunakan jenis plastik teknik yang lebih kuat daripada plastik komoditas. Nah, itu. Kemudian plastik teknik khusus. Nah, ini apalagi kalau ini sudah dibuat khusus sesuai dengan
medannya. Ya, plastik ini sangat bagus digunakan untuk biasanya untuk komponen pesawat. Ya, karena pesawat itu berada di udara, memiliki tekanan yang sangat tinggi, sehingga digunakan komponen-komponen yang harus kuat. Nah, berarti di sini untuk plastiknya yang biasanya digunakan untuk bagasi dan lain-lain itu merupakan contoh dari penggunaan plastik teknik khusus. Ya, dan tadi untuk teknik plastik teknik itu contohnya misalnya Tupperware, ya, Tupperware atau bahan yang kalau kena panas dia tidak langsung meleleh, itu plastik teknik contohnya. Kemudian itu berdasarkan kinerja dan penggunaannya. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan sumbernya, plastik ini dibagi menjadi dua, yaitu polimer alami, kayu, kulit binatang, kapas, karet karet alam, dan rambut. Nah, polimer itu apa? Polimer adalah zat pembentuk plastik, ya. Zat pembentuk plastik, dia bersifat perekat, ya, perekat, sehingga dapat menyatukan komponen-komponen sehingga menjadi sebuah plastik. Nah, itu. Kemudian polimer sintetis terdapat dari alam tetapi dibuat dan diproses pembuatan karet sintetis. Nah, berarti ini untuk polimer sintetis itu adalah eh, biasanya dibuat untuk pembuatan karet, ya, polimer sintetis. Ya, itu merupakan jenis dan karakter plastik. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Video ini silahkan dipahami, kemudian disamakan dengan bukunya, dibaca-baca bukunya, kemudian diberi garis bawah bagi yang sekiranya penting, karena nanti untuk PTS Bapak ambil dari buku paket, ya, latihan-latihan kemarin, dan untuk materi PTS-nya yaitu sampai sini aja, sampai jenis karakter plastik, ya. Nanti tanggal 28 insya Allah kita laksanakan PTS untuk prakarya. So, jadwalnya nanti sampai halaman 22 kalian pelajari, ya. Kalian pelajari buku paketnya. Kemudian nanti untuk hari ini tidak ada tugas, ya. Minggu depan akan ada tugas. Nah, untuk tugas kali ini adalah menyimak video ini saja prakarya. Kemudian untuk materi yang tadi Bapak sampaikan tolong dipahami, dan bukunya yang dianggap perlu diberi garis bawah, ya. Kalau ada yang bertanya di Google Classroom aja, karena materinya akan Bapak share di Google Classroom, ya. Jangan lupa nanti di Google Classroom kalian absen, ya, karena absen itu juga nanti akan sebagai penilaian kita dalam penilaian sikap, kehadiran, dan lain-lain untuk nanti penilaian raport nantinya. Oke, itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.